Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel Waiki Story. Buat yang baru gabung, ini adalah channel yang saat ini sebagian besar kontennya membahas seputar dunia lovebird, mulai dari basic rawatan harian sampai dengan settingan lomba. Semua saya kemas dengan cara yang masuk ke logika dan insya Allah aman untuk diterapkan di lovebird gacuanmu. Baik, di video kali ini kita lanjutkan sesuai apa yang saya bilang kemarin ya, bahwa di video selanjutnya saya akan bahas tentang pakan racikan untuk lovebird indukan ternak yang low budget. Video ini sekaligus menjawab pertanyaan bahwa semua orang itu bisa punya kemungkinan berhasil yang sama di dunia peternakan lovebird. Mungkin yang membedakan rezekinya itu sendiri-sendiri ya. Yang penting kita udah berusaha, soal seberapa hasilnya kita wajib syukuri biar makin lancar terus tuh rezekinya. Baik, jika di part 1 kita berfokus pada pakan pokok, di part kedua ini karena pakan pokoknya itu low budget, maka kita akan kejar di pakan pelengkapnya. Penasaran seperti apa? Tonton terus sampai akhir dan jangan di skip-skip biar nggak gagal paham. Ya, mari kita mulai sharingnya ya. Seperti biasa, tanpa buang-buang waktu silahkan disiapkan catatannya, karena pertama saya akan bagikan resepnya dulu. Untuk selanjutnya nanti akan saya berikan tips dan trik dalam pemberiannya ke lovebird indukan kita. Sudah siap? Yang pertama adalah kenari seed 2 kg untuk lingkungan panas dan 3 kg untuk lingkungan dingin. Ini takarannya seperti di part pertama ya. Lalu selanjutnya siapkan millet putih 1 kg. Dan lanjut lagi, biji-bijian terakhir adalah millet merah 1 kg juga. Nah, semua pakan itu silakan dicampur jadi satu dan tambahkan porsi tulang sotong. Untuk tulang sotong ini bisa diberikan utuh, bisa juga agak ditumbuk kasar juga boleh. Silakan mana yang sekiranya enggak bikin kalian repot. Nah, untuk tulang sotongnya ini kita bisa memberikan minimal itu 1 buah yang besar ya. Dan maksimal itu 3 itu udah cukup. Tapi jika teman-teman mau memberikan secara utuh ya diberikan secara bertahap satu-satu aja. Lalu selanjutnya sediakan cepuk sendiri dan kita akan memberikan BR11 atau pakan ayam petelur atau pedaging ya. Nah, ini bukan dedak loh ya. Tapi ini teksturnya kayak kerikil halus. Silahkan cari di toko pakan burung atau peternakan itu pasti ada, bilang aja BR11 itu pasti mereka tahu. Nah, semua itu adalah bagian dari pakan pokok yang akan kita berikan di semua masa produksi. Jadi dari masa kawin, masa nelur, masa eram, sampai nanti masa lolo anak, settingan pakannya harus seperti itu terus ya. Kita lanjut lagi pembahasannya, sekarang kita beralih ke pelengkapnya, yaitu masalah extra fooding. Jika di part 1 itu saya memberikan extra fooding 2 macam, maka di part kedua ini saya memberikan opsi extra fooding menjadi 4 macam. Pertama adalah kangkung, yang kedua adalah jagung, ketiga adalah kecambah atau toge, dan yang terakhir adalah sawi putih. Oke, sekarang soal pemberiannya ya, kita bahas dari kangkung dulu. Kangkung ini akan kita berikan pada masa kawin sampai dengan masa nelur. Jadi jika sekiranya lovebird sudah gibol telur dan sudah keluar 1 telur aja, maka harus kita stop. Pemberiannya sama seperti yang sudah dibahas kemarin, yaitu dengan cara dicacah dan nggak boleh diberikan secara utuh, karena akan mengganggu proses produksi jika sampai dia membusuk di dalam sangkar. Lanjut sekarang kita ke jagung ya. Jagung ini bisa kita berikan di semua masa produksi. Jadi dari masa kawin, masa nelur, masa eram, sampai terakhir masa lolo anak ini boleh banget, dan saya rekomendasikan selalu ada minimal 2 hari 1 kali. Itu silakan kalian berikan 1/4 bagian jagung. Nah, nanti pas masa lolo anak boleh kita berikan setengah jagung biar anakannya itu tumbuh dengan sehat dan cepat. Oke, kita lanjut lagi. Kita ke pemberian toge ya, atau kecambah. Nah, toge atau kecambah ini fungsinya adalah sebagai penyubur pada lovebird. Jadi ini bisa menggantikan fungsi vitamin jika dirasa membeli vitamin itu terlalu mahal buat kita. Untuk takarannya sendiri itu nggak perlu banyak-banyak ya, berilah sejumput aja, karena jika tempatnya itu terlalu terbuka biasanya malah terbuang-buang. Jadi berikan porsi sedikit aja, yang penting itu dia habis dimakan dalam 1 hari. Nah, jadwal pemberian kecambah ini baiknya disamakan dengan pemberian kangkung. Artinya dia akan memberikan manfaat terbaiknya ketika diberikan sebelum masa kawin. Sampai di sini ada gambaran ya. Kita lanjut ke EF yang terakhir tadi adalah sawi putih. Ini kayaknya masing-masing tempat beda penyebutannya ya. Ya, semoga bisa dimengerti barang yang saya maksud. Nah, sawi ini fungsinya adalah sebagai extra fooding pelengkap
agar lober itu merasa bahwa sumber pakan dan nutrisi hariannya itu akan tercukupi. Jadi kayak biji-bijian dia udah punya, lalu sayur yang teksturnya keras juga ada, dan yang terakhir yang berbentuk dedaunan itu juga ada. Sawi ini boleh diaplikasikan di semua masa produksi. Jadi silakan pemberiannya di selang-seling juga boleh, atau mau diberi tiap hari itu juga boleh. Di part kedua ini kita tidak menggunakan vitamin karena saya rasa barang itulah yang menyumbang budget yang lumayan jika kita itu total semuanya. Tapi tetap tenang aja, dengan kombinasi yang saya share tadi itu insya Allah indukan tetap bisa berproduksi secara maksimal kok. Ya walaupun telur yang biasanya saya dapatkan itu antara 6-8 butir, tapi biasanya kebanyakan sih keluarnya itu 7 butir. Itu nggak terlalu buruk lah ya. Oh ya, jangan lupa untuk rajin ganti air minumnya setiap hari, terlebih jika kebetulan habis digunakan lober untuk mandi. Nah, sampai di sini semoga bisa bermanfaat ya apa yang saya share barusan. Silahkan di like dan share sebanyak-banyaknya jika dirasa video ini bermanfaat buat kamu. Dan mari bantu saya mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dengan cara klik subscribe dan aktifkan icon loncengnya. Dengan begitu, kamu akan menjadi orang pertama yang saya kabarin gratis ketika ada video baru di channel ini. Akhir kata, tetap rawat lober kalian dengan baik, jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres, bukan menambah stres yang baru. Saya Widya Emperium pamit undur diri, sampai jumpa insya Allah di video saya lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.